Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita kedatangan satu unit Nintendo Switch V2 dengan kondisi kerusakan layar bergaris, horizontal dan juga vertikal. Untuk yang vertikal ini agak tipis ya, nggak begitu kelihatan garis-garisnya. Dan di kesempatan kali ini kita akan coba memperbaikinya. Jadi kalau misalkan kondisi kerusakan seperti ini bisa dipastikan bahwa yang rusak adalah LCD-nya. Jadi kita akan melakukan pergantian LCD untuk Nintendo Switch V2 ini. Oke, kita akan lepas semua piranti yang menempel di Nintendo ini dari controllernya. Ini kita lepas lebih dahulu. Dan kita harus menyiapkan satu buah obeng yang khusus, yaitu obeng mata 3. Jadi kalau biasanya obeng yang sering dipakai adalah obeng plus ya, yang mata 4. Ini khusus untuk bagian paling luar di Nintendo, kita menggunakan obeng mata 3 di sini. Jadi ada 4 baut. Kemudian kita lepas bagian bawahnya. Di sini ada 1 dan 2. Kemudian di sisi kanan dan kiri ini juga kita harus lepas, karena dia mengunci bagian casing luar. Kemudian untuk di bagian penutup SD card ini juga kita lepas, karena di bawahnya itu ada skrup juga yang harus kita lepas. Oke, kalau sudah lepas semuanya, baru kita bisa angkat casing bagian paling luarnya ini. Nah, ini untuk bagian casing paling luar sudah terlepas. Kemudian kita juga harus melepas semua skrup yang mengunci plat bagian dalam ya. Ini kita harus lepas semuanya. Dan juga jangan lupa untuk di bagian tengah, di bagian plat tengah ini juga harus kita lepas. Nah, kemudian kalau sudah terlepas, baru kita angkat juga atau kita lepas di bagian konektor SD card-nya. Oke, kalau sudah terlepas, baru kita bisa angkat platnya ya. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama adalah kita mesti melepas dulu soket baterai. Jadi ketika berurusan dengan mesin, itu kondisi device harus terputus dari listrik. Jadi baterai di sini harus kita lepas ya, supaya aman. Kemudian ada 3 bagian yang harus dilepas juga. 1 heatsink, 2 fan, yang ketiga adalah mainboard dari touchscreen-nya. Nah, ini 3 hal ini harus kita lepas, dan ini sudah saya lepas. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus mengangkat juga, atau kita harus melepas di bagian touchscreen paling luar ya. Jadi untuk hardware touchscreen-nya ini kita harus lepas. Dan supaya mempermudah, ini saya menggunakan cairan yang bisa melunakkan lem adhesifnya. Jadi nanti ketika proses membuka kita tidak terlalu sulit ya. Terlebih lagi untuk Nintendo ini tuh dia belum pernah diservis sama sekali, jadi kemungkinan besar akan lebih susah kalau kita tidak menggunakan cairan pelunak lem adhesifnya ini. Kalau sudah kita tambahkan cairannya, kemudian kita lepas dengan menggunakan plat tipis seperti ini. Dan biasanya kalau ini belum pernah diservis, dia akan susah banget. Jadi kita harus menggunakan cara yang sedikit barbar, yaitu kita akan congkel sedikit di bagian lubang di sini. Kita angkat sedikit, dan kalau kita angkat, kemungkinan besar nanti untuk tempered glassnya itu akan pecah seperti yang bisa dilihat di video ini. Nah, tempered glassnya itu akan pecah, dan untuk tempered glass ini tidak begitu masalah ya, nanti kita bisa ganti. Yang penting harus hati-hati, jangan sampai touchscreen-nya yang pecah. Kalau touchscreen-nya yang pecah, otomatis ya kita harus beli spare part lagi gitu ya. Oke, kalau sudah bisa terangkat sedikit, kita sisipkan plat ya, plat logam seperti ini. Kemudian kita angkat perlahan. Kita angkat perlahan, jangan sampai untuk di bagian touchscreen-nya ini rusak. Nah, untuk mempermudah, kita bisa menggunakan bantuan blower. Jadi dihangatkan saja untuk di bagian pinggir-pinggirnya itu. Dan satu hal lagi, untuk proses pengangkatan touchscreen ini harus dilakukan dari sebelah kanan. Kenapa? Karena di sebelah kiri itu ada kabel fleksibel yang menuju ke mesin. Jangan sampai kita angkat dari sebelah kiri ya, harus dari sebelah kanan dulu. Nah, nanti akan saya tunjukkan videonya. Nah, ini untuk di sebelah kanan sudah terangkat, dan di sebelah kiri kita harus pelan-pelan sekali
harus pelan-pelan karena di situ ada kabel untuk touchscreen-nya ya. Jadi kalau misalkan itu putus, otomatis kita harus membelikan spare part touchscreen-nya juga. Dan di situ usahakan untuk perekatnya ini ya, atau karet rubbernya ini itu jangan sampai putus ya. Jadi kalau misalkan karet rubbernya ini masih oke, nanti kita tidak perlu memasang touchscreen-nya dengan ditambah lem. Jadi kalau misalkan kondisinya bisa terlepas dengan baik seperti ini, ketika nanti kita pasang itu tidak perlu ditambah lem, itu sudah bisa merekat dengan sempurna. Kemudian kita harus lepas juga untuk di bagian kabel fleksibel LCD-nya, dan untuk di bagian backlight ini sudah saya lepas ya tadinya ya. Ya, hati-hati, nggak perlu terburu-buru. Oke, kita lepas perlahan seperti ini. Nah, oke ya, ini sudah terlepas dengan baik. Dan untuk di bagian Nintendo-nya ini kalau kita lihat, dia tidak meninggalkan residu lem sama sekali. Jadi untuk proses pengangkatan bisa dilakukan dengan rapi ya. Kalau misalkan dengan rapi, dengan teliti, untuk kotoran-kotoran residu lem adhesif itu tidak akan ada ya. Oke, kita bersihkan dari cairan yang tadi kita pakai. Kemudian kita siapkan LCD pengganti. Di sini sudah saya siapkan untuk LCD penggantinya. Jadi untuk di tempat kami untuk LCD Nintendo V1 dan V2 ini selalu ready stock ya, insya Allah. Kemudian kita akan coba testing terlebih dahulu ya nanti. Jadi kita tidak langsung pasang secara secara rapi ya. Jadi kita harus melakukan testing terlebih dahulu untuk memastikan apakah LCD-nya ini bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Jadi di sini kondisi LCD itu masih segel, semuanya masih tersegel ya, masih baru. Dan ini memang LCD baru. Dan untuk pengerjaan seperti ini itu di tempat kami ada garansi ya selama 45 hari. Ya, ada garansi spare part selama 45 hari atau 1,5 bulan. Oke, kita pasang LCD-nya seperti ini. Harus hati-hati, jangan sampai sobek. Harus hati-hati, teliti, jangan sampai sobek karena harga LCD-nya pun juga tidak murah untuk Nintendo ini. Oke, kemudian kita akan presisikan sedikit, kemudian kita pasang kabel fleksibelnya. Dan untuk proses pemasangan ini kalau misalkan LCD baru biasanya sedikit kaku, jadi harus hati-hati dan teliti, pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru, supaya untuk di bagian fleksibelnya itu tetap bisa berfungsi dengan baik nantinya ya. Nah, jangan sampai ditekuk terlalu ditekan banget ya, jangan terlalu ditekuk banget, supaya jalur-jalurnya itu juga tidak putus nantinya. Dan memang untuk pemasangan LCD baru seperti ini memang agak susah ya, karena memang untuk di bagian kabel fleksibelnya itu masih sedikit keras gitu. Ya, masih keras karena memang masih baru. Nah, di sini kita hanya perlu butuh kehati-hatian dan ketelitian. Oke, perlahan kita masukkan. Oke, seperti ini, pelan-pelan. Nah, kalau sudah presisi nanti kita akan rapikan dengan pinset sehingga jalur-jalurnya itu masuk ke bagian soket dengan sempurna. Nah, ini sudah masuk, kemudian tinggal kita dorong dengan pinset sehingga dia masuk full ya, dan bisa kita kunci dengan baik. Oke, kalau sudah seperti ini, kalau sudah dipasang LCD-nya, maka kita akan pasang juga untuk di soket baterainya. Kita akan cek LCD dulu ya, apakah dia bisa menyala dengan baik dan bisa menampilkan gambar dengan normal atau tidak. Oke, ini kita nyalakan dan kita tunggu. Muncul logo Nintendo Switch dan alhamdulillah ya, untuk tampilan tatap muka di sini di bagian interface-nya ini tidak ada garis baik vertikal ataupun horizontal. Nah, kalau seperti ini berarti menandakan untuk bagian LCD-nya oke. Dan ini saya lupa ya, belum dipasang touchscreen-nya, tapi sudah saya coba sentuh-sentuh untuk mematikan powernya. Oke, kita akan lepas lagi
Ya, kita akan tes di bagian touchscreen-nya. Untuk LCD kita pastikan sudah oke. Ya, kemudian kita harus tes juga untuk touchscreen-nya ini, karena tadi kita bongkar. Kalau misalkan tidak hati-hati, touchscreen ini ketika dibongkar tidak bisa disentuh ya, bisa tidak berfungsi lagi. Oke, kita akan tes juga untuk bagian touchscreen-nya dan kita pastikan touchscreen-nya masih oke dan masih bisa digunakan. Oke, untuk touchscreen ini masih bagus ya, masih bisa dipakai. Alhamdulillah tidak ada kerusakan sama sekali, sehingga nanti kita bisa pasang kembali ke device-nya. Oke, ini kita matikan. Kemudian kita akan rakit ulang semuanya dan kita akan rapikan dan kita presisikan. Kita rakit, kita susun sama seperti sedia kala. Oke, kita lepas lagi soket baterainya. Untuk LCD sudah saya lepas semuanya dan kita akan rapikan. Jadi di sini untuk segelnya ini saya buka ya, saya lepas. Segel atas dan juga segel bawah ini. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita pasang. Harus hati-hati ya, harus teliti, jangan sampai kabel fleksibelnya robek. Oke, untuk LCD sudah terpasang dengan rapi ya, dengan presisi. Nah, sekarang tinggal di bagian touchscreen-nya, dan ini kita tidak perlu ada tambahan lem adhesif ya untuk di touchscreen-nya, karena tadi proses pelepasan touchscreen itu kita bisa lepas dengan rapi, dengan presisi, maka ini tidak perlu ada tambahan lem adhesif lagi, dan ini tinggal kita pasang seperti ini, insya Allah masih bisa merekat dengan sempurna. Dan ini untuk kekuatan rekatannya ini masih kuat ya. Oke, kemudian kita akan rakit lagi seperti sedia kala ya, pastikan untuk semua baut, semua komponen terpasang, dan kalau soket-soket juga harus terpasang dengan baik ya. Jangan sampai ada yang kendor atau longgar. Oke, ini sudah saya rakit semuanya dan kita tes. Ini sudah saya nyalakan dan alhamdulillah Nintendo Switch-nya sudah bisa menyala. Kemudian kita akan coba tes touchscreen dan tombol joysticknya. Untuk touchscreen dia masih oke dan tombol joystick juga masih oke. Untuk di video kali ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan kita akan bertemu di video yang akan datang. Assalamualaikum.